طيب بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام تحية دار السلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون ولقد أوصانا ربنا بتقواه فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Bapak-bapak, saudara hadirin, kaum muslimin, mukminin, jamaah Masjid Jami Al-Mujahidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini diberikan kita kembali kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak bekal kita menuju akhirat. Hari ini Allah bangkitkan kita dalam keadaan iman dan Islam. Ringan langkah kaki kita menuju masjid yang tercinta ini. Semoga ini bertanda Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita kebaikan-kebaikan. Amin. Dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala pun menganugerahkan kepada kita keistiqomahan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswah qudwah hasanah bagi kita, suri teladan dan panutan kita. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari sirah-sirahnya, mencoba menapaktilasi kehidupan beliau sehingga semakin bertambah kecintaan kita kepada beliau dan selalu kita bisa bersalawat kepadanya. Kita termasuk umatnya yang kelak mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini setelah Ramadan, ini baru pertama kita ya? Enggak ya? Kedua? Oh. Wah, Pak Ustadz ini kebanyakan ngisi sih kan ini. Ya. Lupa dah kita kan. Enggak apa-apa, namanya manusia Pak ya. Ma summiyal insanu illa linisyanih. Manusia tidak dikatakan insan ya kecuali karena memang sifatnya pelupa, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak nggak lupa, wah, udah naik derajat malaikat itu. Ya. Oke. Jadi nggak pernah lupa kita, maka Bapak udah keluar dari kemanusiaan. Wah, gitu kan ya. Lupa itu fitrah yang Allah berikan kepada kita. Ya.
Sebagaimana mungkin pernah diceritakan bahwa berawal dari ketika Nabi Adam alaihissalam, suatu saat ya Allah perlihatkan kepada beliau keturunan beliau, ya diperlihatkan sampai akhir zaman, diperlihatkan sampai akhirnya ketemu beliau, diperlihatkan oleh Allah ada salah satu anaknya itu yang pendek usianya, ya. Siapa itu? Dalam riwayatnya disebutkan Nabi Daud alaihissalam. Maka beliau katakan, ya mohon kepada Allah, ya Allah, pendek sekali usianya, panjangan dikit lah, berikan 100 tahun dari usia saya, ya. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud pun diberikan usia oleh Allah dari usia jatah usia Nabi Adam 100 tahun. Tiba saatnya Nabi Adam dikunjungi oleh malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Hai Israel, tumben ini mau kesini. Silaturahim ceritanya. Begitulah Nabi Allah. Ya. Lalu apa lagi? Udah datang SK, surat keputusan pencabutan nyawa. Hah? Udah datang? Kan ini baru 900 tahun dari usia saya 1000 tahun. Masih lama bro. Gitu. Maka lupalah Nabi Adam. Maka diingatkan oleh malaikat Israel. Wahai Nabi Allah, bukankah engkau pernah dulu berikan 100 tahun usiamu kepada anakmu Daud? Fanasiya Adamu wa nasiya dzurriyyatuh. Lupalah Nabi Adam, keturunannya pun lupa. Wa ma summiyal insanu illa linisyanihi, kata Nabi. Dan tidaklah manusia ini disebut dengan insan kecuali karena dia lupa. Ya. Asal kata kita ini nasiya yansa. Oke? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau saya lupa, ini sampai mana kita juga nih ya. Kemarin terakhir kalau kagak salah ini al-idza, ya. Sampai kita kepada pembahasan gangguan-gangguan yang diberikan oleh kafir Quraisy kepada baginda Nabi dan para sahabat. Betul? Alhamdulillah saya ingat lagi berarti ini. Nah, setelah lupa harus ingat lagi, Pak. Kata Haji Roma, lupa itu wajar. Tapi kalau selalu lupa itu disengaja namanya. Ya. Pak Haji, besok ngaji ya? Siap. Udah, besok agak datang. Waduh, lupa saya. Udah diingetin semalam juga lupa juga. Ya, besok ngaji. Pak Haji, besok ngaji ya? Siap. 3 kali nggak ngaji-ngaji. Pak Haji masih ngajak kamu datang gitu. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah siyasatul mufawadat. Ya. Silahkan dibuka halaman 81, Bapak. Kebiasaan ini. Saya doang paling rajin bawa buku ya. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yanfa. Ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Salah doa saya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya. Siyasah al-mufawadat. Ya, siyasah itu bahasa kita terjemahannya adalah siasat, udah jadi bahasa kita. Secara apa istilahnya? Terjemahannya adalah politik. Ya. Maka politik itu adalah bagian dari siasah. Ya. Al-mufawadat.
Mufawad itu artinya yang diserahkan atau yang diwakilkan. Apa maksudnya di sini Ustaz? Pak Ustaz, kita lihat ya. Apa maksudnya? Baik. Ja'a fi ma yarwihi Ibnu Hisham an Ibni Ishaq. Dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham. Ibnu Hisham ini jamaah adalah seorang tarikhi atau ahli tarikh, ahli sejarah. Ya, sampai beliau punya buku namanya Tarikh Ibnu Hisham, itu ada 4 jilid. Di rumah itu ada. Ya, nanti kalau selesai buku ini insyaallah kita bahas Ibnu Hisham boleh. Ya. Adanya sejarah ya. Ya, ada 4 jilid. Oh Ustaz, ini 2 tahun aja belum selesai ini. Mau paham Hisham lagi? Kalau mau, ya. Kalau kagak mau ya saya enggak memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. An Ibni Ishaq, dari Ibnu Ishaq. Ya, Ibnu Ishaq juga jamaah adalah ahli sejarah. Baik. Anna Utbah bin Rabi'ah, bahwasanya Utbah bin Rabi'ah wa kana sayyidan dza basiratin wa ra'yin fi qaumihi. Utbah bin Rabi'ah ini adalah seorang kepala suku, Pak. Ya. Sudah kepala suku, punya dzawi basirah. Basirah itu punya firasat yang cukup tajam. Ya. Nah, seorang mukmin itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu anugerah yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang selalu menjaga dirinya adalah basirah. Ya, ada firasat-firasatnya. Ya, ittaqu kata Nabi min farasatil mu'min. Ya, fa innahu yubsiru bi basarillah. Takutlah kalian kepada firasatnya seorang mukmin. Ya. Karena dia melihat berdasarkan apa yang dilihat dan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada kita atau orang tua kita mungkin yang selalu menjaga kesolehannya, ya bahkan sering tahajud malam, selalu berdoa, menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu biasanya firasatnya tajam luar biasa. Pak Haji, jangan berangkat hari ini Pak Haji. Saya khawatir kayaknya ini ada hal yang akan terjadi. Udah, nggak usah pergi. Ya. Tahu-tahunya benar. Pesawat yang akan ditumpangi Pak Haji meledak misalnya. Firasat luar biasa. Ya, itu anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Ya, farasatul mukmin. Ya. Nah, Utbah bin Rabi'ah ini sudah jadi kepala suku, punya itu basirah. Basirah terkadang itu dikatakan basirah karena pandangan tajamnya berdasarkan juga dari pengalaman, bisa jadi. Ya. Gitu ya. Fi qaumihi qala fi nadi Quraisy, maka dia pun mengumumkan di sebuah pertemuan orang-orang Quraisy. Ya. Lu katakan, ya ma'asyara Quraisyin, wahai seluruh orang Quraisy. Ya. Ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuh. Maukah kalian kalau saya sekarang pergi nih menghadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa ukallimuhu, aku ajak dia bicara. Ya. Wa a'radu alaihi umuran, atau wa uridu alaihi umuran. Lalu aku tawarkan kepadanya beberapa hal, beberapa perkara. La'allahu, ya semoga aja, kata Utbah, semoga aja yaqbalu ba'daha, dia terima apa yang saya sampaikan. Ya. Apa yang saya ajukan dia terima. Ya. Fanu'tihi ayyuha sya'a wa yakuffu anha. Sehingga apa? Ya. Kita berikan apa yang dia mau sehingga berhenti dia melakukan urusannya.
Ya, dia enggak lagi menjelek-jelekkan Tuhan kita. Ya, tidak lagi mengganggu urusan-urusan kita. Udah terus jalan aja kita gitu. Kata Utbah bin Rabi'ah. Ya. Faqalu, maka orang-orang Quraisy mengatakan, bala. Oke, bagus. Setuju nih. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab itu kalau pertanyaannya adalah dengan kalimat negatif, ya, maka jawabannya dengan kata negatif juga. Ini begini bentuknya. Alasta mukmin? Ya, bukankah engkau ini seorang mukmin? Ya, jawabannya adalah bala. Tentu. Tapi kalau Bapak bilang alasta mukmin? Naam. Kalau jawabannya positif, berarti Bapak bernegatif. Ya. Alasta mukmin? Bukankah engkau seorang mukmin? Dijawab, naam. Iya. Berarti saya kafir. Nah, kecuali kalau pertanyaannya, hal anta mukmin? Kamu ini orang mukmin ya? Baru jawabannya na'am. Sedikit bahasa Arab ya. Kita belajar bahasa Arab dikit. Ya. Nah, ini yang dikatakan oleh Utbah, ya. Tidakkah kalian mau aku datangi Muhammad? Itu kan katanya tadi. Tidakkah kalian mau kalau aku datangi Muhammad, aku ajak dia ngobrol, aku ngomong pada dia tentang urusan-urusan kita? Ya, kalau dia terima, kita kasih apa yang dia mau sehingga dia berhenti dari urusan kita, kata Utbah bin Rabi'ah. Maka orang Quraisy mengatakan, bala ya Abul Walid. Ya, bala ya Abul Walid. Ya, tentu wahai Abul Walid, kita mau. Ya, qum ilaihi fakallimhu. Berdiri, silakan. Anda datangi beliau, ajak dia bicara. Ya. Faja'a Utbatun hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah Utbah bin Rabi'ah ini, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faqala, maka Utbah bin Rabi'ah ini mengatakan kepada baginda Nabi, ya ibna akhi, wahai anak saudaraku. Kalau dibilang anak saudara berarti apa? Keponakannya. Nah, kenapa sampai dia bisa keponakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang orang-orang Arab itu hafal betul, ya, silsilah keturunannya. Ya. Ya, ketemu oh di situ ketemu di nenek sekian, ketemu di kakek sekian gitu. Gitu ya. Ya ibna akhi, wahai anak saudaraku, wahai keponakanku, innaka minna haitsu qad alimta min asyraf fil ashirati wal makanati fin nasab. Halus bahasanya Utbah bin Rabi'ah ini. Ya, innaka wahai keponakanku, sesungguhnya ya, engkau ini di tengah-tengah kami sebagaimana yang engkau ketahui. Ya. Kamu adalah bagian dari orang-orang mulia. Dipuji dulu Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritanya. Dan begitu juga biasanya diplomasi itu ya. Ketika ada orang diplomasi kan dipuji-puji dulu nih, pejabat ini. Ya. Ya, Bapak ini luar biasa. Ya. Baik banget. Ya. Kagak pernah nipu rakyat. Tapi kenyataannya begitu ya. Nah, orang diplomasi ya selalu ngasih rakyat kesenangan, dipuji-puji dulu, ada maunya itu Pak. Ya, maka kalau Bapak nanti jadi pejabat, ada orang datang muji-muji di awal, kata Nabi SAW, ambilin pasir muka-mukanya. Ya, ada udang di balik batu itu Pak. Ya, baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan engkau, kata Utbah bin Rabi'ah, punya kedudukan yang mulia di sisi kami. Ya.
Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Setelah dipuji-puji mulai dah Utbah bin Rabi'ah ini mengatakan sesuatu yang mungkin terbalik dari apa yang dipuji-puji tadi. Ya. Dan sesungguhnya engkau telah datang ya kepada kaummu bi amrin azim, dengan sesuatu perkara yang luar biasa. Ya. Farraqta bihi jama'atahum. Yang dengan hal ini engkau cerai-beraikan ya persatuan mereka. Loh, mulai dari tuduhan yang luar biasa. Ya. Engkau cerai-beraikan, apa bahasanya cerai-berai itu ya? Buat cerai-berai lah pokoknya. Engkau cerai-beraikan persatuan mereka. Wasafahta bihi ahlamahum. Ya. Engkau rendahkan ya tujuan mulia mereka. Dibilang Nabi merendahkan tujuan mulia. Mereka sembah berhala gitu. Bagi mereka mulia itu, Pak. Ya. Fasma' minni. Ya, oleh sebab itu sekarang tolong dengarkan saya. Ya. U'ridu 'alaika umuran. Saya tawarkan kepadamu beberapa hal, beberapa perkara. Tanzuru fiha. Engkau coba perhatikan. Ya. La'allaka taqbalu minha ba'daha. Semoga aja sebagiannya kau bisa terima. Ya. Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah pun mengatakan, "Qul ya Abul Walid." Katakanlah wahai Abul Walid, asma, saya pasti mendengarkan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sepenggal kisah ini apa kira-kira makna siyasatul mufawadah ini? Ya. Siasat orang Quraisy ini menyerahkan satu urusan ya untuk berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin melimpahkan apa maksudnya? Supaya perkara mereka ini selesai. Enggak lagi Nabi mendakwahi Islam ini. Ya, jadi mereka bikin utusan-utusan. Ya, salah satunya adalah Utbah bin Rabi'ah. Dan banyak yang diutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya satu, bahkan beberapa tokoh pun pernah mendatangi Nabi. Bahkan bukan hanya Nabi yang didatangi, paman Nabi langsung, ya Abu Thalib didatangi, yang menjadi tokoh Quraisy pada saat itu, didatangi juga, ya sampai didatangi kepada paman beliau, ya Abu Thalib, engkau lihat keponakanmu sekarang ini yang dilakukan, ya dia hina Tuhan-Tuhan kita, ya dia anggap apa yang kita lakukan ini adalah perbuatan yang enggak benar. Tolonglah kali, cegah dia. Ya, kalau enggak, serahkan dia kepada kami, biar kami yang menghukum. Kalau kamu enggak mampu menghukumnya, tidak mampu menasihatinya. Maka Abu Thalib pun melakukan apa yang dikatakan oleh tokoh kafir Quraisy itu, Pak. Ya, maka didatangi oleh Rasulullah pun diajak bicara, ya wahai anakku, kata Abu Thalib, ya, sesungguhnya kaummu mengatakan begini-begini kepadaku. Bisakah engkau berhenti dari apa yang kamu lakukan? Maka apa jawaban Nabi SAW? Jawaban yang sangat luar biasa, terkenal gitu, Pak. Ya, wahai pamanku, kalau seandainya ya matahari mereka letakkan di sebelah tangan kananku, ya, lalu bulan di sebelah kiriku, sampai Allah Subhanahu wa taala memenangkan urusan ini, ataupun saya mati dengan hal itu, aku tidak akan berhenti, kata Nabi SAW. Ya, maka apa jawaban pamannya? Dari situ pamannya paham bahwa tekad dari keponakannya itu luar biasa. Maka beliau pun mengatakan, kalau gitu lakukanlah apa kehendakmu, wahai anakku, aku akan selalu di belakangmu. Maka sampai wafat Abu Thalib pun selalu membela Nabi SAW.
Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini satu bagian dari utusan itu datang kepada Nabi SAW untuk berbicara tentang hal ini. Maka apa kata Utbah bin Rabi'ah? Ya ibna akhi, wahai keponakanku, ya, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amra atau min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Wahai keponakanku, ya, kalau engkau datang, apa yang kau bawa ini tujuannya adalah sekedar mencari dunia, cari harta, kami akan kumpulkan seluruh harta yang kami punya, kami serahkan kepadamu sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di kota Mekah. Gitu katanya, Pak. Ya. Satu. Ya. Wa in kunta turidu bihi syarafan. Kalau seandainya apa yang kau lakukan ini tujuannya hanya mencari kemuliaan, kedudukan, ya, sawwadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunak. Kami akan jadikan engkau pemimpin kami, sehingga tidak ada satupun keputusan yang kami lakukan kecuali setelah ada keputusan darimu. Itu katanya, Pak. Ya. Dua udah. Yang ketiga, wa in kunta turidu bihi malakan. Ya, atau malikan, ya, bukan malakan. Wa in kunta turidu bihi malikan malaknaka alaina. Kalau kamu, apa yang kamu lakukan ini hanya sekedar untuk menjadi seorang raja, kami jadikan engkau seorang raja. Ya, wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'yan tarahu la tastati'u raddahu. Atau mungkin, kata Rabi'ah bin Utbah bin Rabi'ah, atau mungkin apa yang kamu bawa ini, ya, sekedar pendapat darimu, atau bahkan ada sesuatu yang merasukimu, tidak ada yang bisa mengobatimu, kata Utbah bin Rabi'ah. Ya, talabna laka tibba, kami akan carikan engkau dokter, carikan tabib, ya, wa badzalna fihi amwalana hatta nubarri'aka minhu, sampai engkau sembuh dari penyakitmu. Pak, ketika ada tawaran seperti ini, ya, ini adalah tawaran seluruhnya bermakna duniawi. Ya. Dan betapa banyak manusia-manusia yang tidak selamat dari godaan-godaan duniawi ini. Ya. Dan bahkan banyak manusia, banyak orang yang rela mengorbankan, ya, apa istilahnya, komitmen hidupnya, ya, bahkan mungkin keimanannya, bahkan integritasnya, untuk sekedar mendapatkan jabatan, untuk sekedar mendapatkan dunia, untuk sekedar mendapatkan harta. Ya, ini kejadian bukan? Kejadian, Pak. Apalagi sekarang dunia penuh fitnah. Kejadian, Bapak. Hah? Hah? Ya, kejadian, Pak. Ya. Bahkan manusia sekarang ngejar-ngejar untuk dapat itu. Betul apa benar? Ya, itu yang terjadi, Pak. Maka Nabi mengatakan kepada kita, menasihati dulu, ya, bukan lemahnya iman yang saya khawatirkan kepada bukan lemahnya iman yang saya khawatirkan kepada kalian, ya, tapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia ini ditundukkan kepada kalian, ya. Betapa banyak manusia yang ketika tadinya dia ketika miskin soleh luar biasa, Pak, punya harta pas-pasan, ya, akan tetapi ketika punya jabatan, punya kekuasaan, punya duit, punya keputusan,
Masya Allah, ya imannya kemana kagak tahu, ya itu yang terjadi. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat apa yang dikatakan oleh baginda Nabi ketika ada tawaran ini. Ya, di sini kita belajar luar biasa. Ya, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sopan Nabi mengatakan, ya, didengarkan dengan sesama. Inilah pelajaran buat kita, ya bagi kita yang masih muda ini. Ya, kalau orang tua yang ngomong dengerin. Ya, sampai berhenti bicara baru kita mulai angkat ngomong. Ini bocah-bocah sekarang ini, mohon maaf, bisa jadi ini kurang pengajaran ini. Ya, songongnya luar biasa. Ya, baru kita nyetuk satu, ngomong satu, dia sudah 10 omongan. Benar apa betul? Ya, dikasih tahu sama abah, ya Asfar sini nak, ada apa sih ya? Baru manggil doang, tapi Asfar nggak begitu pak, enggak ya, ya enggak ya. Jak sini, kata Pak Haji. Apa sih manggil-manggil? Ya nih. Baru dipanggil doang, apa sih manggil-manggil? Kita mah dulu kagak ya, dipanggil sama babe itu langsung, ya be ada apa be? Gitu. Ya ngadep dulu muka kita gitu. Anak sekarang mah kagak, udah gembantah dulu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka generasi dulu itu kenapa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya karena adabnya luar biasa kepada orang tua. Ya. Adabnya luar biasa kepada orang tua. Ya. Ketika terima perintah sami'na wa ata'na. Jangankan beli terasi, beli apa saja, iya kita. Sampai disuruh beli rokok juga iya, ya kan? Dulu nggak tahu kita ngerokok itu ini ya. Ini ngerokok sini ya, wah, enggak ya? Mohon maaf. Ya, apa aja yang disuruh mau aja kita. Ya, luar biasa. Maka orang tua kita, masya Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wallahu a'lam. Ya. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jamaah, afaragta ya Abul Walid. Mohon maaf, udah selesai ngomongnya. Gitu kan? Ya. Qala na'am, udah selesai. Kata Utbah, qala fasma' minni. Maka tolong gantian, saya dengarkan saya sekarang. Kata Rasulullah SAW. Tsumma qala, maka Nabi pun membacakan sebuah ayat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Fussilat ayat 1 sampai 6. Ya. Nabi mulai dari bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Hanya Allah yang tahu maknanya ya. Hamim. Tanzilum minar rahmanir rahim. Ya. Ini perkara ini turun dari zat yang Maha Penyayang, dari zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian dijawab satu persatu itu apa yang dimaui oleh Utbah bin Rabi'ah. Jadi setelah Nabi mengatakan perkara yang saya bawa ini dari Allah Subhanahu wa taala urusannya. Ya. Kitabun fussilat ayatuhu. Sebuah kitab, sebuah buku. Kitab juga berarti ketetapan, ya. Sebuah ketetapan, fussilat ayatuhu. Sebuah buku yang sudah jelas, ya, pasal-pasalnya, jelas ayat-ayatnya. Qur'anan Arabiyya, Quran yang berbahasa Arab, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Ini bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa apa? Ya, apa yang mereka lakukan itu benar, padahal salah. Ya, Al-Quran ini datang untuk menjelaskan kepada mereka bahwa mereka nyembah berhala itu sudah salah. Ya, basyiran wa nadhira, basyiran wa nadhira. Basyir artinya pemberi kabar gembira, Pak. Maka ada namanya busyra, ya, pakai shin bukan pakai sad, ya. Basyir
basyira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Kenapa disebut basyir? Basyir ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mendengar Al-Qur'an ini, melaksanakan ayatnya, mengetahui hukumnya, lalu dilaksanakan, ditetapkan, maka menjadi kabar gembira, mereka akan dapat surga. Wa nadhira, sebagai pemberi peringatan bagi mereka udah datang Al-Qur'an ini, datang peringatan ini, tapi nggak mau tahu, ya. Allah kasih peringatan, kamu jangan begitu, neraka kamu tempatnya nanti. Nauzubillah, summa nauzubillah. Ya. Fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Maka banyak di antara mereka yang berpaling, kata Allah Subhanahu wa taala, fahum la yasma'un, dan tidak mau mendengar Al-Qur'an ini. Ya. Wa qalu qulubuna fi akinnah, dan bahkan mereka mengatakan qulubuna fi akinnah, hati-hati kami sudah tergembok. Coba gambaran dari orang-orang kafir itu tidak mau menerima Al-Qur'an. Ya. Hati kamu sudah digembok ini. Fi akinnatin, ditempatkan sebuah tempat yang tidak bisa lagi kebuka. Ya. Mimma tad'una ilaihi. Ya. Udah nggak bisa nerima apa yang kamu serukan kepada kami. Ya, wa fi adhanina waqr, dan di dalam kuping-kuping sudah ada penutupnya. Coba apa? Ya, kebayang itu. Ya, wa min bainina wa bainika hijabun, dan di antara kami dan kamu udah ada hijabnya, ada penghalangnya. Ya. Fa'mal inna amilun. Maka Nabi diperintahkan oleh Allah mengatakan fa'mal fa inna amilun. Maka berbuatlah sekehendak kalian, kami pun akan berbuat. Ya. Jadi kewajiban Nabi, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan saja. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa, sama seperti kalian. Yuha ilayya, cuman saya dikasih wahyu oleh Allah. Ya. Annama ilahukum ilahun wahid, supaya aku beritahukan kepada kalian bahwa Tuhan yang berhak disembah, ya, untuk kalian sembah hanya satu, Tuhan yang Maha Esa. Fastaqimu ilaihi, maka istiqomahlah, datanglah kepadanya dengan istiqomah, dengan penuh ketundukan. Wastaghfiruh, dan mohonlah ampun atas dosa-dosa kalian. Wa wailul lil musyrikin, maka neraka wail bagi mereka yang musyrik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah SAW membaca ayat ini, terus beliau baca sampai Rasulullah SAW ya baca surat Fussilat itu sampai ayat 13. Apa bunyi ayatnya? Fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati adin wa thamud. Ya, mithla sa'iqati adin wa thamud. Seandainya mereka berpaling wahai Muhammad, maka katakanlah kepada mereka, anzartukum, aku peringatkan kepada kalian, ya, dengan sebuah azab, sa'iqah. Sa'iqah itu suara yang menggelegar, Pak. Sebagaimana diazabnya Allah, sebagaimana Allah mengazab dengan suara yang menggelegar ini, Allah azab kaum Ad dan kaum Tsamud. Kata-kata sa'iqah itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan apa ya? Ini kata yang kalau orang Arab mendengar kata sa'iqah, ketika terdengar, karena frekuensinya ini melebihi frekuensi yang bisa didengar oleh kita. Sampai ada yang mengatakan ketika suara ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak dari kaum Ad dan kaum Tsamud itu meledak telinganya, Pak. Langsung mengeluarkan darah, mati seketika. Saking kerasnya suara itu. Ya, maka disebut dengan sa'iqah. Ya, disebut dengan sa'iqah. Ya. Ketika selesai, Rasulullah SAW
membaca ayat ini, fa amsaka utbata bifihi wa nashiduhur rahim ay yakuffa 'anil qiraah, ya, wa dzalika khaufan mimma tadammanathu al-ayah min tahdid. Maka apa yang dilakukan oleh Utbah, ya, beliau sampai memegang, mohon maaf, ya, sampai memegang mulut beliau. Ada yang mengatakan tangannya Utbah ini menutup, mohon maaf, ya, mulutnya Nabi SAW. Ya, berhenti wahai Muhammad. Ya, saking takutnya terhadap ayat-ayat ini yang menceritakan tentang azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang tidak mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, orang yang paham terhadap Al-Qur'an ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat apa ya? Ketika mendengar ayat-ayat Al-Qur'an ini tergerak hatinya. Bahkan kaum kafir Quraisy pada saat itu yang mereka, mohon maaf, ya, secara adab, pengetahuan terhadap etika kebahasaan itu sangat paham sekali, ya. Maka sampai orang-orang Quraisy itu mengatakan kepada orang yang selalu datang ke Mekah itu pada saat itu, jangan pernah kamu dengarkan apa omongan Muhammad, sampai begitu, ya, karena yang disampaikan oleh baginda Nabi adalah langsung Al-Quran. Ya. Nah, siapa yang mendengarkan langsung tersentuh hatinya, karena mereka paham tentang bahasa itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat akhir zaman ini kadang, ya, kita tidak paham dengan Al-Quran ini, ya, tidak masuk ke dalam qalbu kita, bisa jadi karena kita tidak paham. Yang pertama. Yang kedua, frekuensi iman kita nggak nyampe ke situ. Boleh jadi kita nggak paham, tapi kalau frekuensi iman kita sampai ke situ, akan terasa, ya, getaran itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut, ya, apa yang dilakukan Utbah. Tsumma 'ada Utbah ila ashabihi. Falamma jalasa bainahum qalu, ya. Maka Utbah pun, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking takutnya Nabi akan melanjutkan semua ayat-ayat tentang azab itu, ya, ditutup mulutnya, maka dia pun pergi dari baginda Nabi. Lalu dia temui, ya, orang-orang kafir Quraisy itu dengan mengatakan, ya, qalu, lalu ditanya oleh orang kafir Quraisy, ma wara'aka ya Abul Walid, ya, apa yang terjadi kepadamu wahai Abul Walid? Pertanyaan ma wara'aka, waro' itu artinya belakang, ya, apa di belakangmu wahai Abul Walid? Bukan kalian tahu apa yang di belakang, ya. Orang Quraisy itu, orang Arab itu kalau nanya ma wara'aka ya Abul Walid, itu maksudnya nih, apa yang terjadi kepadamu, ya. Qala, maka dia mengatakan, wara'i inni sami'tu qawlan, ya, yang terjadi kepadaku sesungguhnya aku mendengar sebuah ucapan, ya, ma sami'tu bimithlihi, yang tidak pernah aku dengar ucapan sama seperti itu, ya, sama sekali, kata beliau, ya, wallahi, demi Allah, ya, ma huwa bisy'ri, tidaklah apa yang dikatakan oleh Muhammad ini, ya, sebuah syair, bukan, ya, wala bisihr, bukan juga mantra sihir, ya, wala bil kahanah, bukan juga ramalan tukang tenung, bukan, ya. Kata Utbah bin Rabi'ah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, ya, ati'uni, taatlah kepadaku, ya, wa khallu baina hadzal rajul, ya, dan biarkan laki-laki ini mendakwahi apa yang dia mau, wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu, ya, tinggalkan dia, jangan ganggu dia. Kata Utbah bin Rabi'ah, fa wallahi, demi Allah, la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'azim,
Sungguh apa yang aku dengar tadi ucapannya itu adalah berita yang sangat menggembirakan, sangat luar biasa. Ya, fa in tusibhul arabu faqad kafaitumuhu bighairikum. Ya, kalau seandainya orang Arab ini menaati apa yang dikatakan, ya, kafaitumuhu bighairikum, maka kalian akan menjadi bangsa yang besar. Ya, wa in yadhharu 'alal arab famalakhu malakakum wa ghazzahum wa ghazahum. Ya, kalau seandainya orang-orang Arab mendengar tentang hal ini, ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut Arab oleh bahasa Arab itu adalah maksudnya adalah Arab-Arab Badui itu. Arab Mekah pada saat itu sudah menjadi, ya, Madani. Ya, disebut dengan Madani karena sudah berada perbauran di situ. Ya, macam-macam orang datang ke Arab itu udah berbaur bangsanya. Maka Utbah mengatakan kalau benar-benar orang Arab ini mengetahui apa yang dikatakan oleh Muhammad ini benar, ya, maka mereka akan mendahului kalian. Ya, mereka akan mulia lebih dahulu dari kalian. Ya, kalau seandainya mereka menyerang kalian, memerangi kalian, maka mereka akan menang di atas kalian. Itu kata Utbah bin Rabi'ah, nasihat kepada Quraisy. Apa jawaban orang Quraisy, jamaah? Ya, saharaka wallah. Ya, kamu sudah disihir oleh Muhammad, gitu kan? Saharakallah. Ya, sungguh kamu sudah disihir oleh Muhammad. Wallahi demi Allah. Ya Abul Walid, wahai Abul Walid. Bilisanihi, dengan ucapannya. Ya, qala hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Dan ini apa yang saya ucapkan ini, kata Utbah bin Rabi'ah, adalah pendapat saya pribadi. Maka lakukanlah apa yang kalian mau. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ceritanya panjang juga nih. Kagak kelar-kelar, masih ada 2 halaman Bapak. Masya Allah, ngomong terus saja tadi, ya. Wah, kagak selesai ini ceritanya. Sampai jam berapa, Bang? 3 menit lagi. Ya. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin tutup ini dulu dengan sebuah ungkapan, ya. Ya, kita sampai sini aja. Halaman 482, ya. Besok kita lanjutkan insyaallah pertemuan berikutnya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah turunkan ayat yang mengatakan tanzilum minar rahmanir rahim. Al-Qur'an ini benar-benar turun dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Ada sebuah ungkapan yang luar biasa, ya, yang kalau kita tadabburi makna Al-Qur'an ini, ya, Allah ingin mengatakan kepada kita, wahai manusia, ya, wahai manusia, aku turunkan Al-Quran ini dengan kasih sayangku kepadamu. Aku sangat sayang kepada kalian. Aku sangat kasih kepada kalian. Ya. Maka kalau kalian ingin mendapatkan kasih sayangku, kalian banyak-banyaklah baca Al-Quran itu. Banyak tadabburi maknanya. Banyak coba renungi maknanya. Ya. Terkadang kita nggak paham, jamaah. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan Al-Qur'an ini. Ya. Salah satunya memang jadi manual book buat kita. Petunjuk buat kita hidup di dunia ini. Tapi saking banyaknya, mungkin mohon maaf, kotoran dalam hati kita, kita tidak sempat menyempatkan waktu untuk baca Al-Qur'an ini. Sampai Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu pun pernah, ya, mengatakan dalam sebuah ungkapannya, beliau mengatakan apa? Lau anna qulubana tahirah lama sabi'na min kalami rabbina. Kalau seandainya benar-benar hati kita ini bersih, hati kita ini suci, bersih, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu,
maka kita tidak akan pernah kenyang dari membaca Al-Qur'an. Kita tidak akan pernah merasa kenyang, ya, dari melihat Al-Qur'an, ya. Wa ana akrahu, kata beliau, dan saya paling benci, katanya, ya, la yakhlu yaumun, berlalu satu hari, ya, walam anzur ilal mushaf, dan saya tidak pernah, ya, mata saya ini tidak melihat Al-Qur'an pada hari itu. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nasihat buat saya dan kita semua, ya. Jadi kalau hati kita sehari ini lewat satu hari agak ada perasaan bersalah, ya, nggak baca Quran pada saat itu, masya Allah, kerugian yang besar buat kita, ya. Kita banyak-banyak istighfar ini, ya. Sampai para sahabat mengatakan, dulu kita anggap orang munafik itu, kata beliau, ya, kalau ada satu orang tidak selesai baca 100 ayat sehari. Kita berapa ayat yang kita tinggalkan? Banyak, Pak Ustaz. Masya Allah, maka kita istighfar, ya. Jadi kalau mau dapat kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, baca Quran banyak-banyak, ya. Orang kafir saja, Pak, ya, Utbah bin Rabi'ah itu langsung nancep dalam hatinya itu, ya, Al-Quran itu bagi yang paham, Pak. Kita yang nggak paham ini, kita baca dengan iman, itu yang akan berpengaruh, ya. Sampai sini paham insyaallah, ya. Nah, cukup ya kok. Nah, oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, ya. Ya. Dan kita diberikan istiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.